Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Yusril Adinata, Yohana Saputri, dan Yosila Sari. Di sini saya akan menjabarkan tugas kelompok kami dengan materi tentang politik Islam menjelang kemerdekaan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Politik Islam dengan dosen pengampu Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baik, yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Terdiri dari atas. Yang pertama, latar belakang masalah. Latar belakang makalah. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam memang perannya sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Perlawanan terhadap penjajahan Belanda di berbagai wilayah Nusantara dapat dikatakan sebagai perlawanan Islam terhadap bentuk-bentuk ketidakadilan, penindasan, dan kewenang-wenangan. Ini juga berarti bahwa perlawanan tersebut merupakan upaya yang tidak kenal menyerah dalam rangka memperjuangkan kepentingan Islam dalam arti luas, karena Islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah bagaimana Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Apa saja gerakan nasionalisme Islam sebelum kemerdekaan? Apa saja organisasi-organisasi Islam menjelang kemerdekaan? Siapa saja tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam menjelang kemerdekaan? Selanjutnya, yang ketiga, tujuan pembuatan makalah. Untuk mengetahui bagaimana Indonesia sebelum kemerdekaan. Untuk mengetahui apa saja gerakan nasionalisme Islam sebelum kemerdekaan. Untuk mengetahui apa saja organisasi-organisasi Islam menjelang kemerdekaan. Untuk mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam menjelang kemerdekaan. Baik, selanjutnya bab pembahasan. Yang pertama, Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada pertengahan abad ke-19, Belanda dan Inggris telah mengukuhkan imperium mereka di wilayah Indonesia. Dominasi Belanda dan Inggris mengantarkan bangsa Indonesia pada transformasi besar-besaran dalam kehidupan politik dan ekonomi, dan memancing kelompok nasional dan muslim. Karena mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, menyebabkan penjajahan Belanda lebih dari 3 abad gagal dalam upaya eliminasi agar akidah Islam tercabut dari umat Islam. Yang kedua, gerakan nasionalisme Islam sebelum kemerdekaan. Bangkitnya gerakan-gerakan nasional dan Islam di Indonesia tidak berbenturan karena memiliki kesamaan, yakni sama-sama dilatar belakangi dari keinginan melawani penjajahan Barat. Bangkitnya gerakan nasionalisme Islam di Indonesia ditandai dengan lahirnya sejumlah gerakan dalam bentuk madrasah, pesantren, organisasi sosial, dan partai politik. Selanjutnya, yang ketiga, organisasi-organisasi Islam menjelang kemerdekaan. Di antara organisasi-organisasi yang muncul pada masa ini, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Serikat Islam. Yang kedua, Muhammadiyah. Yang ketiga, Persatuan Islam. Yang keempat, Nahdlatul Ulama. Yang kelima, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Yang keenam, Persatuan Muslimin Indonesia. Yang ketujuh, Partai Islam Indonesia. Selanjutnya, yang keempat, tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam menjelang kemerdekaan. Menurut Prawoto, salah seorang tokoh masyumi, hanya ada 15 orang yang benar-benar mewakili aspirasi golongan Islam. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji As-Sanusi, Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Mas Masur,
Sukiman Wiljusan Jojo. Yang kelima Haji Agus Salim. Yang keenam Soekarno. Yang ketujuh Muhammad Hatta. Yang kedelapan Rajman Wajodiningrat. Yang kesembilan Ahmad Subarjo. Yang ke-10 Muhammad Yamin. Yang ke-11 Sutomo. Yang ke-12 Wongsonegoro. Yang ke-13 Ki Haji Ahmad.